Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Radit untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Radit. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Quincy. Silakan Quincy. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Quincy. Ya, agar kita semangat lagi belajarnya hari ini, kita yel-yel dulu ya. Yel-yel 104. SMPN 104. Saya tangguh, saya berkarakter. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Ya. Selanjutnya untuk hari ini yang tidak masuk, ada siapa aja untuk kehadirannya? Untuk hadiran yang sudah masuk yaitu Nur Irina Hadi sama Arya Dwi Wijaksono, keterangannya sakit. Oke, terima kasih Anggun. Kita lanjut ya. Kita lanjut untuk materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang cara menjadi sahabat yang baik. Iya, cara menjadi sahabat yang baik. Tujuan pembelajaran hari ini mengenai cara menjadi sahabat yang baik adalah agar kalian atau peserta didik memahami, mampu untuk menjadi
atau mengenali bagaimana beretika, berperilaku terhadap sesama teman sebaya untuk untuk membangun hubungan yang lebih baik dan harmonis lagi. Oke, kita lihat ya materi kita selanjutnya. Oke, ada yang tahu apa sih arti sahabat bagi kalian? Apa? Teman terdekat. Ya, Veron. Yang lainnya? Teman curhat. Yang saling percaya maksudnya ya. Teman yang dapat dipercaya. Ada lagi tidak? Tadi ada teman dekat, kemudian teman yang dapat dipercaya, teman curhat. Kalau udah teman curhat berarti itu sudah dipercaya karena mendengarkan curhatan kita. Oke. Apa? Oh, susah senang bareng. Oke, lanjut ya. Kita lihat. Oke. Jadi, sahabat yang baik, jika kita menjadi sahabat yang baik, maka kita juga akan mendapat sahabat yang baik. Intinya kalau kita menjadi sosok yang baik untuk orang lain, nah orang lain juga akan bisa menjadi sahabat yang baik untuk kita. Kalaupun orang yang kita perlakukan baik tidak menjadi baik sama kita, pasti Tuhan akan mengirim orang lain yang lebih baik untuk menjadi sahabat yang baik untuk kita. Sebuah alasan kenapa kita harus bersahabat baik dengan sesama adalah karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Betul nggak sih kayak gitu? Betul ya. Kita nggak bisa melakukan sesuatu itu sendiri. Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Oke, selanjutnya, sesuka apapun orang dengan kesendirian, dia tetap membutuhkan sahabat sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati. Jadi, walaupun kita nih, kadang kan ada orang yang introvert, ya kan? Dia senangnya sendiri. Biarpun seperti itu, pasti dia akan membutuhkan orang lain untuk dia curhat, untuk dia berbagi keluh kesahnya, seperti itu ya. Oke, next. Nah, fakta tentang persahabatan. Sahabat terkadang lebih peduli terhadap kita dan rela membantu kita, padahal dia tidak ada ikatan darah dengan kita. Benar nggak kira-kira? Ada nggak di sini yang punya sahabat? Ada ya? Kira-kira sahabat kalian sudah menerapkan ini nggak sih? Ada nggak sih rasa pedulinya terhadap kita? Ada, oke. Berarti fakta ya. Selanjutnya, sahabat biasanya adalah orang yang memiliki kesamaan dengan kita dalam satu atau beberapa hal, yang misalnya kesamaan hobi, kemudian status sosial atau kesamaan minat. Ayo kita cocok sama seseorang itu biasanya karena adanya kesamaan. Misal sama-sama hobi, atau biasanya karena kita sudah dekat, hobinya main basket, udah satu eskul basket, ya kan? Karena sama, nah itu biasanya menjadi teman dekat karena adanya kesamaan. Kemudian tidak ada sahabat yang sempurna dan kita pun tidak sempurna. Setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dan sahabat bisa saling menerima satu sama lain. Nah, kalau jadi sahabat yang baik, kita harus bisa menerima kekurangan teman kita. Misalkan contohnya nih, Rini orangnya sledor. Misalkan, kalau naruh apa-apa, kayak tadi misalnya air jatuh gitu kan. Nah, Adel sebagai sahabatnya Rini, nah harus menerima nih kekurangannya Rini. Yang dia sledor, ya kan, yang mungkin Rini juga kadang ceroboh. Nah, itu kita harus menerima kekurangan teman kita. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Persahabatan yang baik. Nah, persahabatan yang baik.
saling mendukung satu sama lain dalam hal yang baik dan positif. Kalau kalian jadi sahabat yang baik harus saling mendukung. Misalkan contohnya nih, ada kegiatan perlombaan. Sahabat kalian ingin, saya ingin ikut lomba puisi. Kalian sebagai sahabat yang baik harusnya mensupport ya, mendukung. Jangan kalian bilang, nggak usah, cuma lomba di sekolah aja, nggak dapet apa-apa, misalkan tidak maksudnya tidak lebih bagus kan, misalnya dapat sidanira atau apa gitu kan. Nah itu usahakan tidak seperti itu, tapi kalian harus mendukung, mensupport teman kalian melakukan hal-hal yang baik dan positif. Kemudian mampu menjadi pendengar yang baik. Nah ini kadang-kadang agak sulit nih menjadi pendengar yang baik. Kalau teman kalian curhat, itu silakan kalian menjadi pendengar yang baik. Jangan ketika temennya curhat, kalian tinggalin. Nah, ada nggak yang seperti itu? Ada, Veron? Hah? Jarang apa? Jarang dengerin temennya curhat. Nah, itu berarti belum jadi teman yang baik itu. Kita harus menjadi pendengar yang baik untuk teman kita, keluh kesah teman kita, tapi jangan mengejas teman kita ketika dia lagi bercerita, ketika dia lagi curhat. Kita tidak boleh langsung mengejas negatif atau mengejas hal-hal yang negatif yang kurang baik terhadap teman kita. Kita dengerin dulu permasalahannya seperti apa, curhatannya seperti apa ya. Kemudian tidak asal menghakimi dan tidak asal menyalahkan. Nih. Kalau dalam pertemanan usahakan tidak langsung menyalahkan, seperti tadi Ibu bilang, tidak langsung gampang mengejas seseorang ya. Kemudian tidak mencibir, tidak merendahkan. Ini nggak boleh nih dalam persahabatan atau pertemanan, tidak boleh saling kata-kataan. Ini termasuk perbuatan apa? Bullying secara verbal, itu tidak boleh dilakukan. Berani saling mengingatkan dan meluruskan demi kebaikan. Kalau teman kalian ada yang salah, misalnya Veron nih masih suka nongkrong, keluar malam. Nah, kalian sebagai temennya ingetin Veronnya, biar Veron tetap berada di jalan yang benar ya. Jadi kalian ingatkan teman kalian untuk selalu berbuat baik. Kemudian tidak mengumbar rahasia sahabatnya. Ketika ada teman kalian curhat tentang dirinya, kekurangannya, ini kalian tidak boleh mengumbar ke orang lain. Karena apa? Teman kalian ini sudah percaya ke kalian. Itu penting banget ya. Kerahasiaan, menjaga rahasia itu penting sekali kalau kalian ingin dipercaya orang lain. Oke, lanjut ya. Apa yang harus kalian lakukan ketika sahabatmu sedang curhat sama kamu? Apa? Mendengarkan. Boleh nggak diabaikan? Tidak boleh ya. Nah, ini nih yang harus dilakukan ketika sahabat kalian atau teman kalian curhat dengan kalian. Yang pertama, dengarkan dengan penuh perhatian. Jangan sambil main HP. Kalau ada teman kalian lagi curhat nih, HP-nya ditaruh dulu. Jadi pendengar yang baik, dengarkan dulu keluh kesah teman kalian, curhatan teman kalian. Berikan tanggapan ringan. Oh gitu. Kok bisa gitu ya, dan sebagainya. Jangan diem aja. Kalau diem aja pasti teman kalian menganggap, ih gue ngomongnya sama tembok gitu gak sih? Ya kan? Nah, kemudian ini akan menunjukkan kalau kamu peduli sama dia. Jangan memberikan nasihat apalagi tidak diminta. Jadi kalau misalnya tidak diminta, udah dengerin aja dulu.
Kecuali kalau misalnya kira-kira menurut kamu solusinya gimana ya? Nah, itu silakan kalian memberikan solusi atau nasihat ya. Kemudian sebisa mungkin jangan menyalahkan. Berikan penguatan jika dirasa perlu. Yang kuat ya, misal teman kalian lagi ada masalah nih, kalian kasih respon. Yang kuat ya, aku yakin kamu pasti bisa, atau kamu yang sabar ya, atau dengan kata-kata kalian yang lain, kata-kata penyemangat atau motivasi boleh. Next, menjadi sahabat baik bukan berarti selalu setuju dengan setiap pemikiran sahabatmu. Jadi kalau kalian mau jadi sahabat yang baik, bukan berarti kalian harus setuju terus-terusan dengan teman kalian. Kalau dia tidak baik, ya tidak perlu diikutin, ya. Nah, ini prinsip persahabatan yang baik adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang kedua, prinsip persahabatan yang baik adalah saling mendamaikan hati, yang bisa buat nyaman, yang bisa bikin tenang. Prinsip persahabatan yang baik adalah tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam keburukan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak? Kita lanjut ya. Oke, sudah selesai. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu mau bertanya. Oke. Bu, saya Delia Fiani ingin bertanya, bagaimana sih cara membina persahabatan yang sehat? Oke, baik Adel, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi bagaimana cara yang baik dalam membina persahabatan. Yang pertama seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya. Yang pertama harus ada kejujuran. Sesama sahabat harus saling ada kejujuran, harus saling jujur. Yang kedua, harus mensupport atau mendukung teman kita di dalam hal-hal yang baik. Kemudian apalagi? Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Ada lagi yang ingin, mungkin ada yang ingin menyanggah atau memberikan pernyataan lagi? Tidak ada? Oke. Selanjutnya adalah Ibu akan memberikan tugas untuk kalian nih, ya. Tugasnya adalah setiap orang silakan menuliskan jawaban dari pertanyaan yang akan Ibu berikan di sticky notes ini. Kemudian nanti kalau sudah selesai, silakan kalian tempel di papan tulis ya, atau di layar. Oke? Bisa? Bisa. Ibu akan bagikan dulu. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Cukup nggak ya? Ada 2. 9 ya? Nggak usah. Bagi-bagi. Kenapa? Hah? Pulpennya mana pulpennya? Udah. Satu lagi. Udah. Ini belum. Ada yang kurang nggak? Cukup? Sudah semua? Oke.
Kalian simak pertanyaannya, kalian cukup tulis jawabannya saja. Tidak perlu tulis pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, jika kalian bertemu dengan sahabat kalian, kira-kira apa yang kalian lakukan? Silakan kalian tulis jawabannya. Kalau kalian bertemu dengan sahabat kalian, biasanya apa sih yang kalian lakukan? Sudah? Sudah? Sudah. Kelompok sini sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Satu pertanyaan lagi, ya. Perhatikan bagaimana kalian memberikan support atau motivasi atau dukungan kepada sahabat kalian. Bagaimana cara kalian memberikan dukungan positif kepada sahabat kalian? Pertanyaan 1 sampai 2 aku dicampur Bu, nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa. Sudah? Belum. Udah? Udah. Bagaimana kalian memberikan dukungan kepada sahabat kalian, dukungan positif? Iya. Oke, yang sudah dari kelompok sini dulu, yang sudah. Oke, bagi yang sudah selesai, silakan kalian boleh tempel di whiteboard sini ya. Dari kelompok Veron terlebih dahulu.
Oke, terima kasih karena kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi hari ini. Ini sudah banyak yang memberikan pernyataan, yang memberikan jawaban-jawaban ya, yang memberikan jawaban-jawaban tentang materi kita hari ini ya. Oke. Selanjutnya, karena waktu kita sudah habis, kita akan evaluasi dulu nih. Kira-kira apa sih yang kalian dapat dari materi atau pembahasan kita hari ini? Ya, silakan. Maulidin. Gini. Oke, saya Maulidin dari kelompok sini akan menjelaskan. Evaluasi yang kita dapatkan adalah mengetahui apa artinya sahabat dan menjadi teman curhat bagi kita dan menjadi pendengar jika mereka ingin curhat kepada kita. Oke, terima kasih kepada Maulidin yang sudah memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Maulidin. Ya, selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan atau memberikan kesimpulan nih tentang pembahasan kita hari ini, materi kita hari ini. Karena materi kita hari ini tuh sangat luar biasa ya kan? Luar biasa karena ini memang sehari-hari yang kita alami. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Tini. Evaluasi dari aku itu dapat mengetahui prinsip-prinsip dan cara-cara menjadi sahabat yang baik. Terus jadi dari materi ibu juga, aku jadi tahu kalau sahabat harus jadi orang yang dapat dipercaya. Ya, terima kasih Rini atas kesimpulan yang telah diberikan. Tepuk tangan untuk Rini. Next, ada lagi yang lainnya. Ya, oke. Kesimpulan saya dari materi ini, saya menjadi lebih mengerti apa arti sahabat yang baik dan juga bagaimana cara-cara menjadi sahabat serta pendengar yang baik. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Malaika. Tepuk tangan untuk Malaika. Oke, sudah cukup ya untuk materi kita hari ini dan kegiatan kita hari ini. Karena waktu kita sudah habis, maka kegiatan Ibu akhiri. Ya, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah sangat luar biasa hebatnya dan aktif semuanya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah mengajar kami. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Ibu ucapkan semoga kelak kalian semua menjadi anak-anak yang sukses dan menjadi kebanggaan orang tua dan masyarakat. Amin. Ibu pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.